Selamat malam Pak Boni, perkenalkan nama saya Elvenia Halkorel dari kelas 1B2, ingin mempresentasikan ilmu dasar alamiah yang berjudul Memahami Alam Pikiran Manusia dan Perkembangannya. 2.3 dapat menjelaskan sifat dan pikiran manusia. A. Perkembangan sifat dan pikiran manusia. Adanya rasa ingin tahu mendorong perkembangan alam pikiran manusia dari waktu ke waktu. Demikian juga fisik dan sifat manusia. Perkembangan pola pikir mempengaruhi sifat-sifat manusia, baik sifat pribadi maupun sifat makhluk sosial. Fenomena manusia modern relatif individualistik. Selain itu, manusia cepat dewasa karena pengaruh lingkungan dan era globalisasi. Benda dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya, termasuk dirinya sendiri, mendorong untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan akhirnya mengumpulkan pengetahuan atau ilmu. Pengetahuan berkembang semakin banyak, maka daya pikirnya juga akan berkembang, yang tidak hanya meliputi kebutuhan praktis hidupnya, tapi juga dalam hal keindahan dan seni. Tidak akan merasa puas jika belum dapat jawaban tentang yang diamati dan berusaha mencari jawaban hingga berpikir secara terus-menerus. Rasa ingin tahu adalah ciri khas manusia. Manusia selalu bertanya apa, mengapa, bagaimana, dan mengapa begitu. Perkembangan alam pikiran manusia dapat ditinjau dua aspek. Yang pertama ada berdasarkan waktu. Dalam perjalanan waktu, pola pikir manusia berkembang sesuai zamannya, hingga terkumpul pengetahuan-pengetahuan sebagai hasil tanya, meneliti atau menyelidiki, atau mencermati penelitian orang lain. Meskipun semua orang ingin memiliki rasa ingin tahu, tetapi tidak semua orang memiliki kemampuan untuk meneliti sendiri. Dengan berbagai cara, manusia menggali informasi yang diperlukan. Hal tersebut menjadikan alam pikiran manusia terus berkembang. Yang kedua, berdasarkan individu manusia. Dalam perjalanan kehidupan seseorang, ia akan selalu belajar sesuai dengan tahapan perkembangan mental dan fisiknya hingga diperoleh kumpulan pengetahuan, baik sebagai hasil belajar dari lingkungan dan pengalaman pribadi maupun secara formal di sekolah. 2.4 dapat menuraikan sejarah pengetahuan manusia. Sejarah pengetahuan yang diperoleh manusia. Menurut Acomte, sejarah perkembangan manusia ada 3 tahap, yaitu A. Tahap teologi metafisika atau mitos. 1. Manusia menyusun mitos atau dongeng untuk mengenal realita, yaitu pengetahuan yang tidak objektif tetapi subjektif. Kedua, dalam mitos, rasio atau penalaran belum terbentuk, yang bekerja hanya dalam hayalan, intuisi, atau imajinasi. Yang ketiga, menurut C.A. Van Persen, mitos adalah cerita yang memberikan pedoman atau arah tertentu kepada sekelompok orang. Cerita ditularkan berbagai cara, seperti diceritakan kembali secara lisan kepada orang lain, diungkapkan melalui tari-tari atau pementasan wayang. Keempat, manusia menemukan identitas dirinya sendiri dengan cara bertindak sebagai subjek yang masih terbuka dikelilingi oleh objek atau alam, sehingga manusia mudah sekali dimasuki oleh daya dan kekuatan alam. Kelima, manusia belum mampu memandang objek atau realitanya dengan indera, sehingga manusia dan alam lebur menjadi satu. Yang B, tahap filsafat. Dengan bertambah majunya alam pikiran manusia dan makin berkembangnya cara-cara penyelidikan, manusia dapat menuraikan sejarah dan pengetahuan manusia, dapat menjawab banyak pertanyaan tanpa mengarang mitos. Kedua, rasio melalui dioperasikan tetapi masih kurang objektif. Pada tahap ini, manusia mencoba menggunakan rasionya untuk memahami objek secara dangkal, tetapi objek belum dimasuki secara metodologis yang definitif. Ketiga, manusia berusaha memisahkan dirinya dari peristiwa yang sedang terjadi, dengan memandang kejadian alam di luar dirinya, terlepas dari kekuatan alam tersebut, sehingga manusia memandang objek lebih leluasa. Keempat, manusia seringkali memandang trial dan error dalam hal pengobatan dan dengan menggunakan bahan yang tersedia dari alam. Yang C, tahapan positif atau ilmu. Perkembangan alam pikiran manusia merupakan suatu proses di mana manusia tidak akan puas dengan pemikiran yang sudah ada sehingga berkembang ke tahap ilmu.
Pada tahap ini dikenal dua macam bentuk penalaran. Yang pertama ada penalaran deduktif atau rasionalitas. Penalaran adalah suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan atau proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Menggunakan pola berpikir silogisme atau silogismus, yaitu terdiri dari sebuah pernyataan, yaitu premis mayor dan minor, dan sebuah kesimpulan atau konklusi. Kelemahan penalaran deduktif ada 3, yaitu terdapat kesulitan dalam menilai kebenaran premis-premis yang digunakan, karena tidak didasarkan pada pengamatan yang berulang-ulang terhadap fenomena tersebut. Yang kedua, penalaran bersifat abstrak. Lepas dari pengalaman, karena tidak mungkin diamati dengan panca indera tanpa ada kesepakatan yang diterima oleh semua pihak. Yang ketiga, terdapat kesulitan menerapkan konsep rasional pada kehidupan yang praktis. Misalnya, semua makhluk bernapas itu premis mayor, si Ali adalah seorang makhluk, itu premis minor. Jadi, si Ali juga bernapas, itu adalah kesimpulan. Kesimpulan yang benar, bila kedua premis benar, cara penarikan kesimpulan juga benar. Bila salah satu darinya salah, maka kesimpulannya juga akan salah. Contoh penalaran deduktif yang salah. Dari premis mayor, semua orang yang menangis pasti sedang sedih. Premis minor, Santi menangis, kesimpulannya jadi Santi sedang sedih. Penalaran induktif. Cara berpikir di mana suatu kesimpulan yang bersifat umum diperoleh dari pengamatan berbagai kasus atau gejala yang bersifat khusus atau individual. Paham ini menganggap pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengalaman konkret. Gejala alam bersifat konkret dan dapat ditangkap panca indera manusia. Hasil pengamatan akan memunculkan adanya karakteristik tertentu, kesamaan, ulangan, dan keteraturan dalam pola-pola tertentu sehingga akan diperoleh suatu generalisasi dari berbagai kasus yang terjadi. Ketika melakukan penalaran, fakta yang didasarkan atas pengamatan tidak boleh dicampur aduk oleh dugaan atau pendapat orang yang melakukan penalaran karena dapat mengacaukan penalaran. Kelemahan penalaran induktif. Sekumpulan fakta atau gejala atau kasus yang diamati belum tentu menunjukkan konsistensi, bahkan memungkinkan bersifat kontradiktif. Hal ini karena fakta-fakta yang diamati yang nampaknya berkaitan tersebut belum dapat menjamin tersusunnya pengetahuan yang sistematis dan benar. Selain itu, batasan yang dimaksud pengalaman itu apakah sebenarnya stimulus pengalaman atau hanya persepsi pengamatan. Misalnya dari pengamatan yang diperoleh bahwa besi dipanaskan akan memuai, tembaga dipanaskan akan memuai, aluminium dipanaskan akan memuai, maka dapat disimpulkan bahwa semua logam bila dipanaskan akan memuai. Dari pengamatan yang diperoleh bahwa kucing butuh makanan, anjing butuh makanan, kuda butuh makanan, maka disimpulkan semua binatang butuh makanan. Dari kesimpulan semua tersebut, pengetahuan yang diperoleh baik melalui penalaran deduktif maupun induktif tidak dapat diandalkan sehingga himpunan pengetahuan yang diperoleh belum dapat disebut ilmu pengetahuan, tetapi sekedar pengetahuan saja, segala apa yang kita ketahui tentang objek tertentu. Terima kasih, selamat malam.